alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, ya, orang-orang yang makan riba. Kamu punya uang 100 juta, taruh di bank, namanya deposito. Tiap bulan kamu ambil uangnya, berapa? 2 juta, dimakan 1 bulan. Saya katakan itu riba, jelas. Deposito halal apa haram? Halal apa haram? Hah? Nyaut nah. Mak takut. Main bank robar. Iya. Deposito halal apa haram? Haram. Ini alladzina yakulur riba, orang-orang yang makan riba. Artinya naruh uang di bank, ya, bunganya diambil dimakan. Dulu waktunya Habib kuliah di ITN Malang, ada Cina, temannya Habib akrab dari Ambon. Lim, kamu itu kalau mau tidak memberatkan orang tuamu, ya, deposito uang itu ke bank. Bilang sama bapakmu, ya, terus ambil kamu sudah. Tiap bulan 2 juta di bank. Kasihkan SPP-nya, kamu makan, kamu bisa berfoya-foya dengan teman-teman karena uangmu banyak. Habib bilang, itu kelakuan kamu, kelakuan saya tidak seperti itu. Saya bilang, karena di agama kami, di dalam Islam, riba itu haram. Dan kita tidak boleh memungut riba dengan hasil deposito itu tadi. Kalau kamu ya silakan, kalau kamu itu ya membolehkannya. Kalau di agama kami tidak boleh. Saya bilang gitu aja. Ada orang yang menyatakan boleh karena itu saham. Lain, saham dengan deposito lain. Ya. Saham dengan deposito itu lain. Kalau saham gini, saya punya uang 100 juta. Ada kamu bisa, Hanan bisa mengelola kontraktor. Bib kalau mau Bib gabung. Ya, nih 100 juta. Ya, dia kerja. Hasil kerjanya setiap mungkin 3 bulan sekali, atau setengah tahun sekali, atau 1 tahun sekali bagi hasil. Ya, berapa persennya? Ya, dari Hanan itu misalkan saham, pemegang saham itu dapat 40%, ya, pengelolanya 60%, ya silakan bagi 40% dan 60%. Terus yang 40% bagi semua itu kepada yang memegang saham, yang punya saham, kasihkan 1 tahun sekali atau sebulan sekali, terserah. Ya, itu boleh. Ya. Kenapa? Dikerjakan. Kalau ini kan tidak, kamu tidak kerja. Ya. Kamu tidak kerja dan tidak ada, kamu tahu siapa yang disuruh kerja. Kalau di bank gini, kamu taruh 100.000, 1 juta. 1 juta tidak dikelola sama bank, tidak dibuat sendiri. Tapi dicari orang pintar, siapa yang mau pinjam uang. Itu ditarik lagi ribanya. Kita dapat dari sana. Setelah ecek tahun di bank ini tadi. Ini ada orang sebagian ustadz, ya, yang menyatakan jangan munafik lah. Kita itu sebenarnya mau jual beli dengan uang. Ya, kita perlu uang dan uang itu dicetak oleh bank. Loh, kalau itu sah-sah saja. Karena uang itu memang harga nilai, ya. Nilai tukar. Ya, nilai tukar dengan barang. Boleh saja. Tetapi dapatnya hasil itu yang namanya Bank Indonesia yang mencetak itu uang, ya enggak? Kita dapatkan dari hasil kerja, bukan deposit untuk menerima riba. Riba dibilang haram riba, ya. Akhirnya dibilang bunga supaya tidak riba. Ya, dibilang bunga.
Bunga nyaman tak nyaman? Bunga bakal layu kalau sudah mekar, ada layu kamu. Kamu tidak tahu. Tidak paham ya? Kalau bunga kan bagus ya. Dan kalau sudah lama layu. Sekerok siapa? Kamu yang pinjam. Sampai ada sekarang apa? Komunitas anti riba. Ya. Ya, ada kelompok komunitas anti riba. Banyak sekarang di sana. Jadi dia bekerja, ya, apa namanya, satu orang yang punya perusahaan, yang perusahaan itu harus dikelola oleh orang banyak, dan direkrutlah semua orang-orang itu untuk masuk kepada kelompoknya, lalu dipekerjakannya, disuruh bekerja. Dengan apa? Memasarkan kepada karib kerabatnya atau handai tolannya atau kepada siapapun. Tinggal perusahaan mengirim dari hasil komunitas orang-orang mereka. Jadi mereka dapat hasil. Itu bagus, tidak apa-apa. Itu betul-betul anti riba. Hasilnya nyata. Kalau itu baik. Tapi kalau ini kan tidak nyata nih. Kamu naruh, udah tahunya. Apa bank itu kerja? Kerjanya apa? Kerja nulis, kerja bukan. Ya. Jadi kalau sudah Allah menyatakan seperti ini, tidak bisa ada bank mekar. Nah, mekar ya ada kayak bermekar. Ya, pertamanya enak, dibuat enak. Kalau kamu misalkan pinjam sama bank, ya enggak, Pak saya mau pinjam, Mbak saya mau pinjam uang berapa? 100 juta, tidak kurang. Ya. 1 juta 1 miliar saja. Ya, boleh. Kenapa tidak boleh? Ini bank banyak uangnya. Ya, boleh 1 miliar. Sebulan bertakian nyaman majar gitu. Pesan ini ibadah 2 bulan. Seperti itu. Ya. Tetapi kalau tidak bayar, sedeteng sangot-songot. Kamu tidak bayar. Sekarang harus bayar. 2 bulan, 3 bulan. Ya. Diterus rong-rong. Ada mekar ya kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, jadi jangan berani-berani melangkahi aturan Allah. Ada bilang gini, riba yang sekarang dengan yang dulu itu lain. Kalau dulu uang emas, dirham, ya, di sini rupiah, lain. Nilai uang itu dengan kertas. Kalau dulu emas. Atau rial atau dirham, ya, ya dirham ya. Sekarang dengan apa? Dengan rial kalau sekarang. Kalau dinar ya enggak, emas ya. Kalau rial sekarang di Saudi juga pakai rial, karena bank itu bank komersial. Jadi bank dunia ini semuanya komersial, dimanapun saja, walaupun di Saudi ada bank apa? Bank komersial, diantaranya yaitu bank apa? Rial itu. Rial itu mencetakan bank. Kalau dinar, ya, itu uang dinar sekarang itu 100, mau 100 tahun kamu tetap 100. Tapi kalau rupiah atau dolar ada devaluasi, naik turun sesuai dengan harga emas. Sekarang kamu pinjam uang misalkan dolar 15.000. Ketika kamu mengembalikan, ya, dolarnya naik 20.000 misalkan. Rugi apa tidak? Seperti itulah. Itu kalau dolar. Kalau niatnya orang beli uang. Ada orang uang baru misalkan, ya, 10 ribuan, 1 juta. Terus sama orang yang jual dikasih berapa? 900 misalkan. Kamu mau? Ya sudah, boleh. Alasannya apa? Karena saya tidak membeli uang, tetapi membeli barang. Walaupun bentuknya uang. Jadi 1 juta melebareng 900.000.
Dibeli 1 juta, boleh? Boleh. Alasannya apa? Beli barang. Paham? Nah, itu. Bukan beli uang. Ya. Tapi kalau ini riba, tidak bisa. Ya. Kamu taruh uang, ya, lalu dikembalikan, diberikan kepada kamu hasil daripada sebulan dari deposito itu tadi. Tambah besar, ya tambah. Nah. Tetapi kalau kamu tidak deposit, cuma nyimpan, nah itu kamu habis sudah. Salah kaprah. Kamu transfer, mengeluarkan duit, ya, ngambil uang di lain bank, rekening cetot, ya, beli di mana? Di Indomaret, rekening cas dan sebagainya. Dan kamu kasihkan uang kepada bank, titip uang, simpan uang di bank 1 miliar, ya, kamu dikasih kertas, ini kertas. Kalau kamu kena blokir, tek, habis. Kamu tidak punya bukti bahwa kamu itu punya uang. Coba lihat tanya. Ini bukunya ya, Bu. Masukkan di cash. Keluar, tidak ada. Kenapa? Sudah blank. Itu banyak terjadi seperti itu. Itu biasanya yang punya uang triliunan itu. Kalau punya jutaan itu ratusan juta, iya tetap aja. Tapi kalau sudah triliunan itu, ini kekayaan yang luar biasa. Dari mana nih dapat uang? Jadi curiga uang banknya. Akhirnya dicas di sana sama bank. Di blacklist. Tapi ini kan beritanya dari bank-bank, ya perbankan juga. Jadi bagaimana bekerja di bank? Ada yang seperti ini. Orang bekerja itu dimanapun saja boleh bekerja. Ya, walaupun bekerja sama orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam misalkan, boleh kerja. Bermuamalah itu boleh, tapi Allah melarang. Boleh kan untuk kamu, tapi larang Allah. Kenapa? Karena nantinya kamu akan diintimidasi. Kamu kan bekerja sama saya. Masa waktunya kerja kamu mau sholat? Kalau sholat berapa menit itu kan sudah mengurangi apa? Kerja kamu. Membuat apa? Mengurangi jatah saya untuk mendapat hasil daripada kerjamu. Kadang-kadang misalkan waktu sholat itu setengah jam, orang-orang pabrik itu diberhentikan, itu 1 jam, kalau pabrik besar bisa 25 juta tiap setengah jam. Mau hilang uang itu, tidak mau mereka, tidak ada sholat. Kalau kamu sholat rugi 25 juta, itu kalau 1 hari. Kalau 1 bulan, ekrena itu kepin. Artinya kalau kamu masuk sini, sudah ikuti saya. Nah itu yang ditakutkan. Karena itu kamu jangan kerja sama orang-orang seperti itu. Jangan menurut kamu. Boleh. Ini kan kerja. Ya. Ada orang yang begini. Naudzubillah misalnya. Orang bekerja, ya, tidak benar ya orang perempuan. Pas dimarahi waktunya Habib itu masih di mahasiswa. Ya. Kenapa kamu kerja begini? Ada yang membela orang laki-laki. Ya Mas, kamu jangan sok-sokan. Ini kan orang bekerja, kan ada anaknya, ada ini. Ya, kamu kok dihalangi? Ya, itu kan jadi nafkah. Apa harus dengan yang haram? Ya, kan begitu. Jadi jangan salah kaprah di dalam mencari uang. Sama dengan menanam modal, ya, terus mengambil ribanya. Nah, orang yang mengambil riba itu, ya, hasil daripada depositnya itu tadi, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Mereka tidak bisa dapat berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang kemasukan setan. Orang kesurupan. Orang kesurupan itu sadar apa tidak? Tidak sadar. Minal mas, karena gila. Jadi orang yang ada, kalau temannya Habib banyak ya, banyak sekali dari mereka yang sukses dalam bisnis, itu semuanya mainnya dengan bank. Ya, ketika dikasih tahu tentang masalah bank, dia tidak percaya. Ketika dia sukses beberapa tahun, bangkrut habis dengan yang dimilikinya.
Jadi misalkan kamu pinjam uang, harus ada apa? Sertifikat. Uangnya habis, ya tidak bisa bayar, disita enggak? Disita. Jadi uangnya tidak ada, anunya tidak ada. Gila enggak? Gila. Jadi orang yang tidak mampu bayar di bank itu stres. Dan banyak orangnya stres. Enggak. Ada di satu kampung, ya, satu kampung itu karena banyak dipinjam di Mekar. Mekar itu nyelonor karena, ya, di usaha sedikit didatangi. Mbak, ini kurang anunya, kurang ininya, kurang ininya, kurang ininya. Pinjam saja dah. Tak kasih 5 juta. Kamu setiap bulan cuma bayar 80, 100. Masa tidak mampu? Itu dah bisikannya. Benih ketika ada macam. Tapi ben Allah, ancor ben Allah. Walaupun banyak isi tokonya, walaupun mentereng istana, rumah dan pabriknya, itu kan sementara. Tapi Allah hancurkan. Nanti kalau sudah seperti itu, seperti orang stres, seperti orang gila. Ini yang terjadi di kalangan teman-teman, ya, teman-teman franchise itu ya,